Ingatlah bahwa ilmu pengetahuan didapat harus dengan jerih payah. Ilmu pengetahuan didapat bukan hanya sekadar dengan berhayal saja. Ingatlah pepatah mengatakan, "Lau kana nurul ilma yadraku bil muna, makana yabqa bil bariyati jahil." Kalaulah ilmu pengetahuan bisa dengan berhayal, maka hari ini ketika orang menghayalkan dia akan jadi dokter, maka simsalah bin adrakadabra, dia akan jadi dokter. Jika seorang berhayal hari ini, dia akan menjadi seorang profesor yang punya ilmu banyak, dan dia bisa mengajarkan mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan. Maka apa? Maka orang yang berhayal jadi profesor tadi, otomatis simsalah bin adrakadabra, maka dia akan jadi seorang profesor. Tapi ilmu pengetahuan pada kenyataannya tidak. Ilmu pengetahuan bisa kita raih dengan semangat kita, dengan optimis kita, dengan kita belajar dengan rajin, belajar dengan giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku yang ada di mana saja. Semoga kita dalam keadaan sehat. Wabah yang Allah kirimkan ini adalah titik balik bagi kita supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat belahan bumi mana yang ketika didatangkan oleh Allah, mereka mulai berselawat, mereka mulai mendengarkan azan, mereka mulai menyadari bahwa begitu nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada umat manusia di bumi Allah ini begitu besar. Bagi para orang tua, selalulah tuntun anak kita untuk belajar dan selalu belajar. Karena apa? Umur kita ini tidak panjang. Kita mesti sadar bahwa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Kita sebagai orang tua masih khawatir bahwa suatu saat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lagi meninggalkan keturunan yang lemah. Kita harus khawatir dan kita harus berpikir bahwa suatu saat kita akan takut apabila anak cucu kita dan anak kita tidak punya ilmu pengetahuan. Mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Mereka tidak memiliki bekal yang cukup. Padahal Allah katakan, orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang di rumah, para orang tua yang berbahagia, hari ini kita tersadar bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki sangatlah berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagi anak-anakku, carilah teman yang hari ini bisa membangkitkan semangatmu untuk belajar,
Sodikuka man abakaka la man adahakaka. Teman kita bukan hanya sekedar teman kita yang bisa mengajak kita main game online, selalu megang gadget yang tidak bermanfaat. Teman kita adalah hari ini teman yang hanya membawa kita sukaria dan bergembira saja. Teman yang baik adalah teman yang hari ini bisa menyadarkan kita dan bahkan membuat kita menangis. Ingatlah bahwa ilmu pengetahuan didapat harus dengan jerih payah. Ilmu pengetahuan didapat bukan hanya sekadar dengan berhayal saja. Ingatlah pepatah mengatakan, "Lau kana nurul ilma yadraku bil muna, makana yabqa fil bariyati jahilu." Kalaulah ilmu pengetahuan bisa dengan berhayal, maka hari ini ketika orang menghayalkan dia akan jadi dokter, maka simsalah bin adraka dabra, dia akan jadi dokter. Jika seorang berhayal hari ini, dia akan menjadi seorang profesor yang punya ilmu banyak, dan dia bisa mengajarkan mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan. Maka apa? Maka orang yang berhayal jadi profesor tadi otomatis simsalah bin adraka dabra, maka dia akan jadi seorang profesor. Tapi ilmu pengetahuan pada kenyataannya tidak. Ilmu pengetahuan bisa kita raih dengan semangat kita, dengan optimis kita, dengan kita belajar dengan rajin, belajar dengan giat. Baca, baca dan baca. Membaca adalah sumber ilmu pengetahuan. Literasi meningkatkan baca, dan selalu baca adalah sumber ilmu pengetahuan. Selalu membaca yang tersurat dan tersirat. Selalu membaca akan meningkatkan pengetahuan kita. Apa sumber membaca? Dia adalah buku. Guru yang tidak pernah marah, guru yang selalu mengajarkan kita adalah buku. Segala sumber ilmu pengetahuan itu adalah buku. Kita ingat 720 resep kedokteran yang dikeluarkan Avicenna. Orang kita mengatakan itu Ibnu Sina. Ibnu Sina hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah, Daulah Abbasiyah yang terletak di Baghdad. Tapi akhirnya ilmu pengetahuan itu tidak di tangan kita. Ibnu Sina menuangkan karya literasinya dalam sebuah buku. Ibnu Sina mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan didapat dengan membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita ingat dan tahu bahwa pengetahuan itu diajarkan dengan membaca. Iqra', baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Allah ajarkan kepada Nabi membaca, dan Nabi mengajarkan kita, mengisyaratkan kita disuruh membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang telah mengajarkan kita, Allah yang mengajarkan kita dari yang tidak bisa kita ketahui menjadi ilmu pengetahuan yang bisa kita terima, kita ketahui dan masuk akal secara pengetahuan dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Hari ini saatnya kita buka mata, kita buka pola pikir kita, bahwa dengan membaca
kita banyak tahu. Anak-anakku di rumah, teruslah belajar dan menelaah ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa menembus dunia. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjadi maju. Teruslah belajar dan jangan berhenti untuk menelaah ilmu pengetahuan. Lihatlah teman-teman kita yang lain, walaupun dalam keadaan libur, mereka terus belajar dan terus menelaah. Banyak buku yang masih dipelajari supaya kita menjadi orang yang pintar. Kalau kita pintar, maka orang tua kita akan senang. Kalau kita pintar, kita akan bisa menembus dunia yang tidak bisa ditembus dan dicapai oleh orang lain. Camkan itu, bahwa dunia kita adalah dunia ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.